Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kondisinya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat. Oke guys, di sore ini saya ingin berbagi tentang bagaimana sih cara kita membeli mobil bekas ya. Nah, ini bisa kalian pakai untuk membeli mobil bekas merek apapun, termasuk merek Wuling. Aku akan cerita beberapa pengalaman dari teman-teman dan juga pengalamanku sendiri bagaimana membeli mobil bekas itu, trik-triknya apa saja. Ikuti terus video ini sampai akhir, dan bagi kalian yang baru masuk ke channel ini silahkan klik subscribe, like, dan share. Oke guys, kita lanjut ya. Untuk membeli mobil Wuling atau mobil bekas ya, khususnya bukan mobil Wuling saja, mobil bekas itu ada beberapa tips. Tips yang pertama ya, biasanya orang kan melihat bodinya ya. Bodinya itu ada lecet apa enggak, karena memang ya itu rawan ya, karena misalnya ada pernah tabrakan atau apa. Nah, kalau kita tanya ke penjualnya ya, penjualnya nggak mungkin cerita ya pernah tabrakan atau pernah apa kena banjir atau apa, itu nggak pernah cerita ya. Tapi kalau yang penjualnya baik, biasanya mereka jujur ya, diceritain apa adanya. Tapi biasanya mobil yang pernah mengalami apa ya, insiden, entah itu tabrakan atau apa banjir, itu biasanya harganya murah banget guys. Jadi pesen aku, jangan hanya tergiur harga yang murah guys. Jadi kalian boleh melihat bodinya ya, tetapi yang menurut aku yang paling penting, yang paling utama itu adalah mesinnya guys. Jadi cek dulu mesinnya, terus setelah mesinnya nanti baru ke yang lain-lain. Karena apa? Mesin itu yang utama ya guys, dan paling mahal ya, komponen utama dan komponen paling mahal itu ya mesin. Terus kalau mesinnya jelek, walaupun bodinya kelihatan mulus, ya sama aja. Aduh, apa bisa ya bodinya mulus tapi mesinnya jelek? Oh, bisa aja. Jadi mungkin mobilnya itu jarang dipakai, kemudian servisnya nggak rutin, itu bisa aja. Walaupun nggak pernah apa, nggak pernah keserempet atau nggak pernah kebentur sedikit-sedikit, jadi bodinya masih bagus, masih keren. Tapi ternyata mesinnya nggak bagus. Karena apa? Mesin mobil itu hal yang sangat fatal. Nah, bagaimana cara mengecek mesin? Ya, salah satunya itu yang biasa dipakai oleh para penjual mobil bekas, yang bisnis jual beli mobil bekas, itu adalah mesinnya kering apa enggak, ada tetesan oli apa enggak gitu. Terus setelah dicek mesinnya kering, jadi dihidupkan, terus AC-nya jangan dihidupkan dulu. Jadi mesinnya dihidupkan, diamati di bawah-bawahnya itu ada netes-netes apa enggak. Terus yang kedua itu suaranya, suara mesinnya bagaimana? Suara mesinnya itu ada yang aneh apa enggak? Ada bunyi-bunyian yang misalnya kritik-kritik atau apa gitu kan? Apa kerok-kerok gitu kan? Atau bunyinya bunyi mesin sehat. Jadi kalau teman-teman bisa melihat atau yang sudah berpengalaman itu, bunyi mesin yang sehat sama yang enggak itu sudah tahu. Nah, kalau kalian nggak ngerti mesin, ya lebih baik bawa temen yang ngerti mesin, itu lebih aman. Karena kadang suara mesin atau pandangan mata kita terhadap mesin itu kadang kurang jeli kalau kita nggak ngerti ya. Jadi itu guys. Beberapa waktu yang lalu aku juga sempat melihat ya. Ini aku melihat iklan ada Wuling Almas second
harga 260 juta guys. 7 seater tipe tertinggi tahun 2019, bekas ya. Nah, aku kan nggak begitu ngerti mesin ya, jadi akhirnya aku minta temen ya, Om Jerry itu, tak bel, Om coba Om lihat ini bagus nggak, sekalian aku pengen belajar ya bagaimana cara melihat mobil Wuling Almas yang bekas itu loh, cara melihatnya gimana. Om Jerry ini ternyata jeli banget, dia baru buka mesinnya udah lihat, oh ini turbonya pernah dibongkar. Wah, aku juga ngerti guys. Jadi kan belajar, oh kok ngerti Om ya, ngerti ini anunya, bautnya udah kelihatan katanya, udah pernah dibongkar, berarti pernah turbonya mungkin bermasalah, olinya atau apa nggak naik atau gimana katanya. Nah ini penting, tapi Om Jerry bilang oh ini gampang gampang ini, bisa diperbaiki lah. Terus kemudian kita lihat setelah mesinnya kita hidupin, kita mati beberapa saat, nggak masalah. Cuman ada masalah bunyi apa ya, krik, tapi kecil banget di RPM rendah, tapi ketika RPM tinggi hilang, itu nggak masalah. Tapi kalau di RPM tinggi kok tetap bunyi mesinnya itu berarti ada masalah, jangan dibeli. Nah itu pelajaran yang berharga itu dari Om Jerry itu. Jadi kalau kalian pengen beli mobil Wuling Almas ya yang bekas, itu kalian cek itu bagian itunya ya. Yang pakai turbo ya bagian turbonya, kemudian bagian mesinnya. Nah, kalau nggak ada masalah, wah worth it banget guys. Terus kemudian kita berpindah ke transmisi. Nah, transmisinya itu ada masalah nggak? Untuk ngecek transmisi itu sayangnya kita nggak bisa dalam kondisi ini apa, berhenti guys. Jadi untuk ngecek apa itu ya, transmisi dan juga bawaan mobil ini ya, ada masalah apa enggak, misalnya dengan turbonya ada masalah apa enggak, turbonya masih berfungsi bagus apa enggak, itu harus dibawa. Jadi itu guys, akhirnya kita nyoba sama pemilik showroomnya itu, Mas kalau kita bawa gimana? Nah, akhirnya oh ya boleh bawa, tapi cuman putar sedikit aja di sekitar showroom itu. Kita coba turbonya dibecek, set, wush, wah masih kencang banget guys. Terus kata Om Jerry juga, ini masih bagus, di worth it lah. Kalau punya budget segitu, berarti itu cashnya itu kalau nggak salah 260 jutaan lah, itu masih bisa nego. Tapi kalau kreditnya itu 249 di ya Wuling Almas tipe tertinggi guys, dan apa ya masih bagus, mulus ya. Jadi itu pengalaman. Terus dulu aku juga pernah beli mobil Katana ya bekas, dan aku juga bawa orang untuk cek mesin, kemudian cek apa aki atau transmisi, jadi itu dicek juga itu. Jadi dihidupkan bagaimana, posisi mati itu dihidupkan itu bagus apa enggak. Jadi itu. Terus berikutnya ya setelah mesin, kemudian kalian cek apalagi transmisi. Jadi yang mahal itu kan mesin, kemudian transmisi. Transmisi itu mahal guys. Kalau ganti ya lumayan itu. Apalagi kalau matic, transmisi matic itu ada masalah enggak. Nah, cara cek transmisinya ya salah satunya yaitu dikendarai, kemudian dicoba halus apa enggak, ketika kecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Nah yang kita sulit ya kalau beli mobil second, kita nggak bisa nyari medan, misalnya untuk apa ya, medan tanjakan gimana gitu, kuat apa enggak, itu nggak bisa. Dan beli mobil baru pun juga kadang seperti itu guys, nggak bisa kita ngecek apa yang medan-medan berat itu, nggak bisa ya, sayang kan. Dealernya juga nggak mau resiko. Biasanya dealernya marketingnya cuma cerita aja, ini pernah
ada yang nyoba kemana gitu kan, udah bisa naik misalnya pertanyaan. Nah jadi itu guys, setelah transmisi kemudian apalagi ya, nah, kalau aku baru body, jadi mesin, kemudian transmisi, bodinya itu mulus apa enggak ya. Jadi kalau bodinya bagus, mulus, nggak ada pernah bekas tabrakan atau bekas kebanjiran, nah itu patut dipertimbangkan. Jadi ini berarti mobilnya masih enak. Terus nanti dicek juga, kalau ngecek body itu kan biasanya kalau penjual-penjual itu kan diketok-ketok gitu kan, tok-tok-tok, suaranya gimana. Kalau suaranya agak keras, nggak dung-dung-dung gitu ya, berarti bodinya pernah di apa itu namanya, di dempul istilahnya ya, pernah penyok atau apa. Tapi kalau penyoknya ringan biasanya cuman diketok magic aja balik lagi, jadi nggak perlu dipakai dempul ya, udah bagus lagi biasanya itu. Nah kemudian berikutnya adalah kilometernya guys, atau kelistrikan lah. Kelistrikan tuh ya indikator-indikator, kemudian kilometernya berapa, terus apakah itu mobil capek apa enggak. Nah, kalau kilometernya udah tinggi ya berarti nanti kalian waspada di suspensinya, pasti suspensinya nanti juga kena. Di power steeringnya, setir apa itu juga perlu dicek. Kalau kilometernya rendah berarti kalian cukup aman lah, jadi mungkin suspensinya nggak begitu masalah. Terus berikutnya apa lagi guys ya, kalau namanya beli mobil bekas itu ya harus santai guys, tidak usah buru-buru. Pokoknya kita lihati, kita amati, kita puter apa yang bisa dilihat gitu kan. Interior, berikutnya adalah interiornya masih asli, original, bawaan, apa sudah ada masalah, mungkin nilainya berapa ya. Kalau misalnya udah banyak kotoran-kotoran itu yang nggak bisa dibersihkan, berarti interiornya kurang bagus. Tapi kalau interiornya masih bagus, masih bawaan, masih bersih, nah ini kemungkinan mobil itu memang terawat. Terus apalagi ya, jangan lupa ini juga guys, service record. Jadi service record itu ya kita sebenarnya bisa berpatokan pada ini ya Pak, di buku ya. Biasanya mobil kan ada buku servisnya itu. Tapi kalau yang mobil sudah lama ya mungkin buku servisnya nggak ada, cuman ada kayak kartu-kartu gitu ya. Tapi yang paling penting ya, kita kalau misalnya serius membeli sebuah mobil bekas ya bisa kita cek ke dealer. Misalnya kita tertarik beli Almas yang second tadi ya, ya udah kita ke dealer Wuling, cek plat nomornya itu, kemudian riwayat servisnya kelihatan semua itu di dealer Wuling. Jadi pokoknya kita cek servisnya, jadi rutin apa enggak. Kalau enggak rutin berarti ada kemungkinan mesinnya juga kurang bagus guys. Karena apa? Kalau mobil itu misalnya olinya telat gitu aja, maka ini berpengaruh terhadap kinerja mesin, baik oli mesin maupun oli transmisi. Itu pengaruhnya besar, termasuk oli gardan juga. Jadi kalau servisnya rutin, insya Allah mobil itu nggak ada masalah. Nah terus apa lagi ya, kemudian kaki-kaki ya, kaki-kaki sudah, kaki-kaki itu kita cek apakah masih enak, masih stabil apa enggak, apa sudah keras. Biasanya itu kalau mobilnya sudah kilometer tinggi biasanya keras dia. Terus apalagi guys, kalau untuk mungkin tiap mobil beda-beda ya. Kalau misalnya kayak kemarin tuh Wuling Almas itu, kelistrikannya itu harus kita coba ya. Misalnya kayak open sunroof, kemudian perintah-perintah yang lain, misalnya membuka kaca jendela, menutup sunroof, terus
menyalakan radio itu harus kita coba, karena kalau wuling alamas itu kan ada perintah pakai suara itu ya, dinginkan AC, naikkan suhu AC itu kan, atau wuling apa namanya, wind ya, wuling apa gitu, wuling link ya namanya, wuling link apa itu lupa aku, pokoknya yang perintah pakai suara. Nah itu harus kita cek. Kalau mobil lain ya disesuaikan. Makanya sebelum kita membeli sebuah mobil bekas, itu ada baiknya kita cari dulu di YouTube atau di review-review itu, kira-kira kelemahannya mobil itu apa gitu. Nah, nanti kalau kita sudah tahu kelemahan mobil, maka kita tinggal ngeceknya gampang, tinggal cek beberapa hal yang berkaitan dengan kelemahan mobil itu aja. Itu penting. Nah, untuk wuling almas itu kan salah satu kelemahannya adalah overheat, guys. Jadi sering ada overheat ya, overheat. Jadi dalam kondisi yang tertentu, mungkin macet lama sekali, jalanan macet terus lama berjam-jam, bisa terjadi overheat. Overheat itu mobil seperti nggak ada tenaga. Jadi mesin itu seperti dibuat sekecil mungkin lah, sehingga nggak punya power, dan itu memang harus istirahat. Itu seperti mode aman ya, safe mode ya. Nah, kita lihat di beberapa temen yang sudah pakai wuling almas itu, mereka cara mengatasi overheat itu adalah ada yang ditambahin dengan extra fan. Jadi kipasnya itu didobeli di depan mesin itu, guys. Harusnya cuma satu ditambahin dua untuk mengatasi overheat. Tapi ada juga beberapa pemilik wuling almas yang tak lihat itu mobilnya nggak ada masalah, nggak ada overheat. Mungkin tergantung medannya juga ya. Kalau mobil itu cuma untuk medan-medan yang ringan kota itu mungkin juga, dan jarang macet sampai berjam-jam, itu mungkin ya nggak terlalu signifikan ya. Tapi kalau macetnya sampai 2 jam atau 3 jam gitu dalam kondisi cuaca panas seperti ini, ya bisa jadi bisa overheat. Nah, kalau kita udah tahu kelemahannya, atau ini overheat misalnya kelemahannya, ya udah kita lihat indikator ketika mesin dihidupkan, AC dihidupkan, terus beberapa saat dihidupkan itu ada masalah nggak di ininya di mesinnya. Oke guys, itu dulu tips membeli mobil bekas, khususnya mobil wuling ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini, atau kalian ada perbedaan pendapat, boleh, nanti kita bisa berdiskusi. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.